Hai, gua Ultrasotix. Akhirnya Ultraman Blazar Core kedua pun dimulai. Jadi di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Blazar episode 14, yang dimana ini sebagai pembuka core kedua Ultraman Blazar. Dan episode ini juga nggak cuma battlenya yang keren, tapi ada drama dan konflik yang seru nih di dalamnya. Feelnya masih sama dikit kayak episode 1. Kalau penasaran, gaskoi aja kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan Andri yang sedang main robot-robotan di sini. Kemudian Teruaki datang dan memberitahu soal insiden di udara yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat beberapa rumah dan gedung hancur, dan penyebabnya kemungkinan adalah ulah kaiju yang bisa terbang. Kaiju itu bernama Deltandar. Mereka pun akan segera meluncur saat perbaikan Argaron mencapai 100%. Terlihat di ruang kendali informasi GGF, ada Emi yang sedang mengeluarkan skill hackingnya. Dia menemukan berkas bernama V99. BTW di episode 4 dia pernah nemuin ini juga ya di ruang rahasia Sunesaki. Saat Emi membuka berkas tersebut, ia menemukan nama dari manajer fasilitas tes 66 yang bernama Yudobashi. Namun seseorang membuka ruangan tersebut. Emi hampir ketahuan, untung aja nggak ditahan. Malam harinya, Scar pun mengejar Deltandar menggunakan Argaron, namun kalah cepat karena kecepatan Deltandar mencapai 9 mAh, sedangkan Argaron hanya bisa 4 mAh. Kemudian mereka mencoba menembakkan misil ke Deltandar, namun misil tersebut tidak melukai Deltandar sama sekali. Saat misil kedua diluncurkan, Deltandar mencegah misil tersebut dan menghilang dari radar. Mereka pun segera kembali ke Scar City karena bahan bakar Argaron sebentar lagi habis. Saat kembali, Red Suwarno pun merosting mereka semua karena gagal menghancurkan Deltandar, dan seperti biasa dia tetap tidak peduli dengan alasan apapun walau Argaron beda kecepatan dan tidak dirancang di pertarungan udara. Pokoknya maksa harus mikir taktiknya gimana biar bisa hancur. Bahkan Yasunobu yang mendengarnya jadi ngos-ngosan, takut nguras tenaga lagi untuk Argaron. Saat Red Suwarno pergi, Emi mendatanginya untuk menanyakan tentang fasilitas penelitian 66, dan juga manajer lama di fasilitas tersebut bernama Yudobashi. Diketahui beliau merupakan mantan direktur GGF dan sekarang pensiun, namun anehnya dia bisa memimpin fasilitas rahasia. Red Suwarno yang mendengar itu meminta Emi untuk menghentikan penelitiannya karena bisa membahayakan Scar. Namun Emi bersikeras dan berusaha menggali lebih dalam. Di Scar City terlihat mereka menganalisis pergerakan Deltandar yang telah mengelilingi di seluruh dunia. Di sini Andri menunjukkan awan cumulonimbus yang dimana sama dengan titik muncul pergerakan Deltandar. Mereka mengira Deltandar memanfaatkan awan cumulonimbus sebagai sarangnya, dan saat awan itu hilang, Deltandar pergi ke tempat lain untuk mencari gantinya. Beralih ke Emi yang sedang ditelepon seseorang. Harusnya itu sih dari Scar ya, tapi entah kenapa suaranya nggak dimunculin. Dia akan menyelidiki Deltandar nanti karena ada hal lain yang dia selidiki. Di sini dia masih menyelidiki tentang V99, di mana berkas tersebut isinya terdapat kejadian kecelakaan 3 tahun yang lalu di fasilitas penelitian 66, di mana Gento pernah terlibat di insiden ini. Dan ada laporan orang hilang saat insiden tersebut. Salah satu korbannya merupakan ayah Emi. Tak lama kemudian seorang atasan memergokinya dan menyuruhnya ikut ke suatu tempat. Di tempat kejadian, Argaron menemukan kulit Deltandar bekas kejadian longsor 2 minggu yang lalu. Saat diperiksa, kaiju itu berasal dari bumi, bukan antariksa. Kemudian mereka mendapat kabar dari angkatan udara bahwa Deltandar telah terlihat sedang melintasi arah utara di Hyakujojima dengan kecepatan 9 mAh. Deltandar pun terdeteksi di radar dan diperkirakan akan menuju ke kota Koka. Mendengar itu, Argaron pergi memakai mod 2-nya dan disusul oleh Gento dan Bando menggunakan MOP. Lucunya di sini Yasunobu menamainya Moppy. Emi dibawa oleh atasan ke gym dan bertemu dengan Yudobashi. Dia juga mengetahui kalau Emi akhir-akhir ini sedang menyelidiki sesuatu dan terus mengingatkan kepada Scar untuk menjaga sikap. Namun Emi tidak basa-basi akan soal ini. Dia menanyakan ke Yu tentang V99, dan menurut Emi, Basanga dan Gebalga ada kaitannya dengan V99 yang mengirim musuh ke bumi. Namun jawaban itu hampir benar. Yu juga mengaku tidak tahu banyak soal itu meskipun ayah Emi hilang saat insiden tersebut. Kemudian ia dan rekannya pergi dan memberitahu ke Emi untuk menyampaikan salamnya kepada Scar. Di dalam perjalanan, Gento ditelepon oleh Red Suwarno dan menyuruhnya untuk mengawasi Emi Aobe karena perbuatannya yang sudah di luar batas dan membahayakan Scar.
Kemudian Earth Garon telah sampai ke tempat Del Tandar terlihat dan mencoba untuk membidiknya. Namun mereka nampaknya sangat kesulitan sampai mengalami sedikit kerusakan. Saat Moppy sampai, Gento menyarankan untuk tidak perlu memikirkan bidiknya dan terus menembaknya saja. Sepertinya terlihat meremehkan Andri karena Andri tidak bisa membidik. Namun maksud Gento adalah sensor penembaknya. Terlihat Del Tandar menembakkan sesuatu yang aneh dan Bando menyuruhnya untuk mencoba menghindar dari serangan tersebut. Kemudian Gento keluar dengan iming-iming memperbaiki sinyal. Namun saat keluar, Blazer Breath muncul di lengannya dan Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazer. Ya, kalian saksikan aja battle singkat ala-ala game Ace Combat ini. Singkat namun keren parah. Selesai menghabisi Del Tandar, Blazer tidak lupa untuk berdoa dan langsung AFK dari tempat. Di Scar City, Amy masih belum pulang karena masih ingin menyelidiki lebih dalam mengenai V99. Kebetulan ada Gento juga yang sendirian di sana. Gento juga mengingatkan ke Amy kalau ada sesuatu jangan ragu untuk mengatakannya. Mendengar itu, Amy menyampaikan salam dari Yu Dobashi ke Gento. Gento juga mengenal siapa Yu Dobashi tersebut dan mengingat flashbacknya saat membawa Yu Dobashi keluar sebelum ledakan terjadi. Namun Gento berusaha masuk ke dalam untuk mengevakuasi yang lainnya, tapi dia gagal menyelamatkan semuanya karena tidak ada yang memberitahunya siapa saja di sana. Dikabarkan beberapa peneliti menghilang di fasilitas tersebut. Namun Gento terkejut saat Amy mengatakan ayahnya ada di sana saat Gento berusaha menyelamatkannya dan gagal. Saat Amy memohon untuk menyelidiki lebih lanjut, Gento tanpa mikir panjang mengizinkan Amy untuk menyelidiki insiden tersebut. Besoknya Amy keluar dan menuju ke fasilitas tempat insiden 3 tahun yang lalu terjadi, namun terciduk oleh Retsu Haruno dan menyuruhnya untuk pergi dari area terlarang tersebut. Saat Amy menjelaskan ayahnya hilang saat insiden tersebut, namun JGF hanya diam saja. Retsu tetap menyuruhnya untuk mundur. Hal itu juga Amy merasa emosi dan tetap menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Dan episode pun diakhiri dengan ending song baru berjudul Brave Blazer yang dinyanyikan oleh Mindarin. Lagunya belum muncul sih di Spotify. Kalau didengar enak kok lagunya. Yap, ini merupakan pembuka second core yang perfect banget. Samalah kayak episode 1. Meskipun battlenya singkat, namun sudah diobati dengan CGI yang high tier banget. Apalagi feelnya udah kayak game Ace Combat karena battlenya di udara sambil terbang-terbang gitu. Epic banget lah pokoknya. Ini menurut gue aja sih ya. Di episode 1 feelnya kayak Call of Duty, sedangkan di episode 14 kayak Ace Combat. Jadi sejauh ini Blazer mengambil 2 referensi game untuk 2 episode tersebut. Nggak tahu ya kalau kalian merasa hal yang sama, so bebas aja kalian gimana. Apa kalian ngerasain atau enggak, bisa komen nih. Drama dan konflik yang dibawakan di episode ini sangat bagus, dan emang fokus dari episode ini adalah konfliknya sih. Ternyata JJF menyembunyikan sesuatu tentang V99 yang dimana ada kaitannya dengan insiden ledakan 3 tahun yang lalu. Dan ini kejadiannya di waktu yang sama saat Gento bertemu dengan Blazer. Insiden tersebut menyebabkan beberapa penelitian dikabarkan hilang dan salah satu dari korban tersebut merupakan ayah Amy. Jadi mengetahui itu, Amy menyelidiki lebih dalam kasus tersebut, namun JGF selalu mencoba melarangnya. Ia jadinya curiga dengan JGF yang mencoba menyembunyikan sesuatu, apalagi ada kaitannya dengan kemunculan Bazanga dan Gebalga. Tapi salut sama Gento Hiruma yang selalu percaya dengan timnya dan mengizinkan Amy menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Sebelumnya juga begitu kan, akting mereka juga bagus di sini, apalagi Amy Aube yang emosional. Ya 10/10 lah buat episode ini. Ya segitu aja sih untuk video kali ini. Salah satu episode yang cukup rumit namun seru untuk dinonton. Sampai-sampai gue bingung mau ngomong apa lagi. Kalau ada yang salah atau yang kurang, boleh banget gaskan di kolom komentar. Suka-suka kalian saja lah. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultrazotix. Dah.